Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat terus ya. Baik, rekan-rekan, kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan di WA kita bahwa pertemuan ini sangat fundamental untuk teman-teman pahami sehingga bisa mengerti marketing pada apa namanya pada wilayah dan akan belajar ke wilayah berikutnya. Karena marketing adalah salah satu bagian penting di dalam perusahaan. Marketing menjadi sebuah uh, sumber bagaimana perusahaan bisa berlanjut, bisa mempunyai keunggulan kompetitif. Marketing punya peranan besar bagaimana perusahaan bisa menjadi unggul. Karena itu kita harus pahami dengan baik dasar-dasarnya. Terutama yang lebih tantangan lagi adalah bagaimana menciptakan keunggulan pada situasi dunia VUCA dan BANI. Kondisi VUCA dan BANI teman-teman harus kuasai dan pahami dengan betul. Nanti kita akan coba review lagi sedikit dari yang pertemuan sebelumnya, lalu kemudian kita lanjutkan fondasinya, terutama fondasi lingkungan di mana marketing akan berada saat ini dan masa depan, yaitu dalam VUCA dan BANI. Lalu bagaimana konsep value? Karena marketing is all about value creation, penciptaan nilai. Nilai itu apa? Bagaimana diciptakan? Dan bagaimana di-capture, diambil ke dalam perusahaan. Nah, ini adalah hal-hal yang penting. Selanjutnya baru kita belajar tentang marketing management. Nanti bagaimana membangun analisa, membangun formulasi strategi, dan lain sebagainya. Baik, uh, teman-teman tolong bersiap, fasten your seat belt, let's go, kita belajar ya. Rekan-rekan, saya akan ulangi tadi, saya tekankannya tentang masalah VUCA dan BANI. Kondisi yang teman-teman hadapi saat ini dan di masa depan teman-teman, itu mengandung unsur VUCA, yaitu V-nya adalah volatile, situasi di mana sangat cepat berubah dan tidak bisa diperkirakan. Sulit sekali diperkirakan. Lalu pada kondisi uncertain, ketidakpastian, sulit untuk diprediksi bagaimana masa depan itu. Dan kompleks. Kompleks artinya apa? Banyak faktor yang sangat berkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri, sangat berkaitan. Satu hal dengan hal lainnya. Yang terakhir ambigu, yaitu situasi yang sangat tidak clear. Sebab dan penyebab, sebab akibat hubungannya itu sangat tidak bisa dipastikan dengan baik pada situasi masa kini dan masa depan. Nanti contoh-contohnya ada, saya akan ulangi lagi. Lalu juga generasi teman-teman saat selain hanya VUCA bertantangan yaitu situasi BANI. Ini bagaimana teman-teman sebagai manusia dan organisasi merespon keadaan VUCA tadi. Yaitu situasi yang brittle. Brittle itu rapuh teman-teman semuanya. Jadi apa yang kita pandang stabil dan kuat, zaman sekarang itu sangat rapuh. Bisa runtuh dengan seketika. Anxiety, Nah, ini adalah suatu kegelisahan, kecemasan. Karena terjadi ketidakpastian terus-menerus, sehingga kita menciptakan stres dan keraguan-raguan. Non-linear. Non-linear itu kita tidak bisa, kalau dulu dari A pasti ke B. Sekarang tidak bisa, dari A bisa ke Z, bisa ke D, bisa ke F. Dan small event bisa membuat, atau event kecil, bisa menciptakan suatu dampak yang besar. Incomprehensible, yaitu di mana situasi kita sulit mengerti. Karena penuh dengan informasi, dan informasi itu tidak pasti bisa benar atau salah, sehingga kita banyak informasi, tetapi kita tidak cukup paham mengerti situasinya. Itu yang kita hadapi dalam dunia bisnis, dalam dunia keseharian teman-teman semua. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Saya ulangi lagi, ketika di VUCA, di volatile, kecepatan sangat tinggi,
harga-harga sekarang naik, tiba-tiba ada perang, tiba-tiba Iran dan Amerika dan Israel lagi negosiasi, mendadak Amerika langsung menyerang dan lain sebagainya, dan sekarang terjadi perang di yang lagi kekinian, perang di wilayah Timur Tengah, dan itu mengakibatkan harga naik. Dan karena di Selat Hormuz ditutup, terus kemudian terjadi ketidakpastian suplai minyak bumi. Padahal hari-hari kemarin kita baik-baik saja. Lalu kemudian di dalam dunia bisnis juga uncertain. Kita tidak tahu pasti. Kita lagi enak-enak kerja, tiba-tiba ada pandemi. Baru terjadi satu orang, tiba-tiba udah meluas dengan sangat cepat. Uncertain. Dan kita akhirnya harus bekerja secara remote. Dan ini adalah kita melakukan video call begini atau video pembelajaran adalah salah satu hasil dari situasi uncertain di masa pandemi tersebut. Yang contoh complexity adalah semua saling berkaitan. Problem di satu tempat berkaitan di problem di tempat lain. Dan selanjutnya, kayak tadi, Selat Hormuz ditutup, tapi berkaitannya adalah China kekurangan bahan baku minyak bumi, Indonesia harus mencari sumber lainnya, lalu di Eropa juga bermasalah, apalagi mau masuk musim dingin nanti misalkan. Waktu itu ketika pasokan gas dari Rusia ke Jerman tiba-tiba meledak misalkan, situasinya sangat kompleks, saling berkaitan satu dengan lainnya, dan ambigu, tidak clear situasi, sebab dan akibatnya tidak clear. Sebuah teknologi bisa tiba-tiba merubah situasi. Nah, di situasi Bani kita coba lihat ya di hari-hari teman-teman. Brittle, kita bisa lihat, masih ingat teman-teman yang kampanye atau demo Indonesia Gelap di tahun 2025? Itu ada Brittle. Tadinya sistem pendidikan kita sangat paling tidak solid, tidak ada perubahan apapun. Tetapi kemudian pemerintah dan mengurangi budget dari pendidikan, sehingga ada kekhawatiran, anxiety, kekhawatiran bahwa bagaimana masa depan mereka, sehingga terjadilah demo besar-besaran, dan itu cukup menggetarkan Indonesia, dan itu akhirnya pemerintah harus segera melakukan negosiasi atau merumuskan kembali kebijakannya. Di wilayah sehari-hari teman-teman juga anxiety itu keraguan, kecemasan, di mana sekarang contohnya KPAI mengatakan bahwa banyak student yang stres ketika melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini, online learning. Banyak student mengalami tekanan psikologis dan bahkan drop out katanya, karena challenge dalam online learning. Kecemasan-kecemasan seperti ini, ada feel insecure, kemudian masa depan akan seperti bagaimana, dan lain sebagainya. Apalagi teknologi itu tidak semuanya bisa digapai oleh banyak orang Indonesia saat ini, banyak student. Situasi non-linear contohnya adalah hal kecil bisa menjadi besar. Nah, tiba-tiba banyak pencari kerja, perusahaan pencari kerja, dia mulai melihat apa yang teman-teman posting di sosial media, baik di LinkedIn, Instagram, Twitter. Mereka melihat teman-teman ini mengatakan hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu atau tidak. Jadi teman-teman harus hati-hati tuh. Dipikir non-linear adalah dipikir kita hanya mengekspresikan perasaan teman-teman di sosial media. Tapi kebablasan mungkin tanpa disadari melakukan kalimat-kalimat yang tidak bagus, kencang gitu ya. Itu pencari kerja tidak mau hal seperti itu. Hal kecil kita melakukan posting tapi berdampaknya kepada kehidupan teman-teman ketika melamar pekerjaan ditolak gitu. Atau hal kecil menjadi besar adalah contohnya yang kemarin yang hilang tumbler di dalam kereta. Dia pikir hanya komplain, kemudian dia postingkan kekomplainannya, tapi se-Indonesia tiba-tiba langsung menghujat dan semuanya bersuara. Bayangin, dari hanya satu posting, kedua posting, tapi semua Indonesia loh bisa
akhirnya sangat marah gitu. Non-linear, itulah dunia yang teman-teman hadapi. Incomprehensible. Ini kejadian contohnya ya, waktu di tahun 2025 juga nih, di Universitas Udayana Bali, terjadi insiden bullying. Di mana melalui pelecehan oleh online. Di dalam grup di abuse sampai akhirnya meninggal dunia. Kita prihatin terhadap kejadian ini. Nah, apa-apa yang kita ketahui itu tidak cukup ternyata untuk bisa kita memahami keadaan sehingga mereka dengan sangat mudah rapuh gitu. Jadi bani ini saling berkaitan, brittle, uh, kemudian uh, anxiety, non-linear, dan incomprehensible itu adalah dunia yang akan teman-teman hadapi. Baik sekarang, saat ini, di detik ini, maupun sampai ke masa depan nanti. Ini adalah yang harus teman-teman pahami. Dan coba berpikir contoh-contoh lagi yang lain ya, di dalam kehidupan teman-teman maupun di dalam dunia bisnis. Ini konsep pertama yang teman-teman harus pegang, yang harus tahu dan pahami benar. Nah, lalu kedua, konsep yang dinamakan competitive advantage dan sustain competitive advantage. Atau bahasa Indonesianya, keunggulan bersaing dengan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Kalau keunggulan bersaing adalah kalian hanya superior, jago di saat ini saja. Atau kalau sebuah perusahaan mampu mempunyai superior value, tapi hanya di hari ini atau di waktu kini. Begitu ada kompetitor lainnya yang membuat hal yang sama, dia collapse. Ini sering terjadi. Kalau teman-teman lihat misalkan, kemarin ada yang contohkan Ice Milo, hanya sekali. Atau Mixu, wah di awal semuanya heboh segala macam. Beberapa tahun saja, setelah itu mulai kolaps. Mulai kalah ada lagi Biksu, Biksu ya, Biksu atau Bingsu. Terus kopi-kopi lainnya bermunculan. Dia hanya populer sesaat. Nah itu adalah contoh keunggulan kompetitif yang hanya superior value pada waktu terbatas ini. Tetapi kalau sustain competitive advantage, keunggulan bersaing yang berkelanjutan itu over time. Value-nya sepanjang waktu sampai ada kompetitor yang mampu bisa mengalahkannya. Jadi lebih panjang waktunya dan nggak mudah direplicate. Sifatnya adalah durable, jadi panjang. Kemudian basisnya sistem. Jadi keunggulan kompetitif itu dibangun berdasarkan sistem. Sistem di organisasinya. Bukan hanya produknya, tapi ada SDM-nya, ada proses manajemen lainnya, manajemen keuangan, penjualan, dan lain sebagainya, saling menyatu menjadi sebuah sistem yang berkeunggulan. Sehingga sulit direplicate, susah diduplikasi. Sedangkan kalau keunggulan kompetitif hanya feature tadi. Oh, produknya enak, produknya Milo pakai es, terus kemudian atau biksu minuman kopi susu yang manis dan ini segala macam. Dan itu mudah di copy gitu. Jadi feature base basisnya, bukan system base, feature base. Gitu ya. Nah, ini kompetitif yang kalian teman-teman harus tahu. Kemarin saya contohkan keunggulan kompetitif kalau dari Apple misalkan dia bisa bikin produk, bisa bikin Apple, Apple bisa bikin iPod, bisa bikin iPhone, bisa bikin jam, bisa bikin itu ada produk inovasinya. Tetapi yang menjadi keunggulan bersaing yang berkelanjutan, sustain competitive advantage adalah ketika mereka membuat integrated ecosystem yang dimana nggak mudah di-copy oleh pemain lain gitu. Sekarang Samsung mulai mengikuti bagaimana membuat integrated system gitu. Nah, ini adalah situasi yang berbeda. Nah, value ini yang sangat penting. Fondasi bagaimana value diciptakan. Tetapi kita harus tahu dulu apa itu value. Value adalah meaningful benefit, atau bahasa Indonesia nilai, tapi bukan nilai skor kuliah ya, value. Value adalah meaningful benefit, benefit yang bermakna bagi konsumen relatif terhadap biaya yang dia keluarkan. Relatif terhadap biaya yang dia keluarkan. Ya, saya ulangi lagi ya. Meaningful benefit relatif terhadap biaya yang dia keluarkan. Tetapi tidak hanya biaya yang dia keluarkan. Meaningful benefitnya juga harus relevan. Jadi
si benefit yang bermanfaat buat konsumen harus relevan buat hidupnya dia, relevan dengan emosionalnya, relevan dengan fungsionalnya, relevan dengan kebutuhan sosialnya, dan lain sebagainya. Juga harus dipercaya. Benefit kalau tidak dipercaya, susah. Produk dibilang harganya mahal, tetapi kita nggak bisa percaya, yang benar nih, mahal, harganya sekian, tapi kayaknya nggak yakin deh. Gitu. Itu namanya value-nya nggak kuat. Lalu sustainability, dia mempunyai unsur bermanfaat yang tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat. Kalau seseorang mengeluarkan biaya, mau nggak teman-teman mengeluarkan biaya beli suatu produk, tapi produk itu ternyata membuat orang lain menderita, membuat sungai menjadi kotor. Itu value-nya kecil. Jadi rumusnya, value adalah benefit yang bermanfaat yang dia dapatkan dikali relevan, artinya harus relevan terhadap kehidupannya dia, dan harus bisa dipercaya oleh individu tersebut, dan memiliki sustainability, tidak memiliki dampak yang tidak baik terhadap lingkungan maupun sosial terhadap biaya yang dia keluarkan. Nah, kalau kita mempunyai formulasi ini, kita bisa paham bahwa value pencipta nilai artinya adalah kita harus menciptakan sebuah produk dan jasa yang meaningful benefit. Produk dan jasa itu juga harus relevan terhadap kebutuhan konsumen dan keinginannya, harus bisa dipercaya apa yang kita promiskan, yang kita janjikan, dan harus produk itu tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan sosial. Itulah yang kita dapatkan dibandingkan terhadap biaya yang kita keluarkan. That's a value, gitu ya. Nah, ini penting, teman-teman harus ulang-ulang terus, harus ngerti, karena setiap bicara marketing di masa depan, di marketing modern, berbicara tentang value, bukan berbicara tentang jualan hanya produk, tapi value. Oke, clear ya? Oke, kita lanjut. Nah, uh, kita kita harus tahu tentang cost sekarang, terakhir, sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, tentang cost. Tadi yang disebut dengan customer cost itu bukan hanya duit ya teman-teman, bukan hanya uang, rupiah, dolar, dan sebagainya. Tetapi yang disebut dengan customer cost berkaitan dengan monetary, tadi uang, tapi juga bisa waktu. Ternyata dapetin suatu barang, waktunya susah, panjang, jauh misalnya. Waktu, effortnya, nggak gampang gampang atau mudah nih mendapatkannya. Semakin sulit mendapatkan produk atau jasa tersebut, semakin biayanya besar. Terus juga psychological. Apakah biaya tertekan nggak masalah kejiwaan yang mendapatkan sebuah produk tersebut? Misalkan, itu cost juga, dan juga opportunity. Opportunity adalah berapa biaya opportunity yang hilang karena kita membeli atau barang dan jasa tersebut. Sebab kan sumber daya kita terbatas. Ketika kita keluarkan untuk membeli sesuatu, baik barang dan jasa, berarti kita kan uang kita hilang, kita nggak beli yang lain, karena udah kepake tuh buat yang itu. Itu yang disebut dengan opportunity cost. Nah, sekali lagi ingat ya, yang disebut dengan customer cost berkaitan dengan uang, monetary, berkaitan dengan waktu, bisa berkaitan dengan effort usaha untuk mendapatkannya, bisa berkaitan dengan psychological, masalah kejiwaan, biaya yang didapatkan, dan juga opportunity yang hilang. Oke? Nah, itu berkaitan dengan cost. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran apa itu marketing management. Nah, ya, teman-teman sekalian, marketing management tadi yang sudah saya sampaikan adalah sebagai sistem penciptaan nilai, marketing as a value creation system. Jadi marketing bukan menjual produk dan jasa, tetapi bagaimana menciptakan sebuah sistem yang mengkonvert kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi pengalaman valuable. Pengalaman yang bernilai, valuable experiences. Jadi kalau teman-teman tidak mampu mengubah sumber daya, baik sistem maupun sumber daya yang dibutuhkan yang lainnya, untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi sebuah pengalaman yang bernilai, maka
Disitulah kekurangan atau kelemahan dari seorang marketer terhadap sebuah keadaan. Karena itu, marketing memulai dengan mengenali meaningful problems. Ada 3 meaningful problems, ataupun problem yang penting yang harus dipecahkan. Yaitu pertama, creation solution, mentransform insight menjadi real offerings, real penawaran. Jadi bukan hanya ide, tetapi gimana mentransform ini menjadi sebuah penawaran yang real. Yang kedua, bagaimana mengkomunikasikan benefit. Karena value yang saya taburkan tadi, value itu harus bisa dimengerti oleh konsumen sebelum dipilih. Yang ketiga adalah mendeliver experience. Bagaimana seseorang konsumen target kita memahami atau mengalami pengalaman terhadap produk dan jasa yang kita kirimkan. Sekali lagi ingat, marketing memulai dengan mengenali meaningful problems untuk dipecahkan, yaitu creation solutions, communicate benefit, dan deliver experience. Oke? Jadi, marketing yang efektif itu di luar dari transaksi, bukan hanya sekedar transaksi, tapi membangun relationship jangka panjang, membangun hubungan jangka panjang kepada target konsumen. Ada 3, kita harus bisa dipercaya, trust. Kemudian harus kita membangun loyalty. Dari trust akan terbentuk loyalty. Setelah loyalty didapatkan, maka terjadi advocacy, di mana konsumen yang loyal menjadi promotersnya kita, menjadi yang mempromosikan produknya kita sendiri. Itu adalah impian dari seluruh produk, brand, maupun marketer di dunia untuk bisa menjadikan konsumennya sebagai advocacy, teman-teman yang mempromosikan sendiri. Karena itu membangun trust, sehingga menciptakan loyalty, menjadikan advocacy, itu adalah sebuah efektif marketing yang harus dibangun. Nah, jadi marketing apa? Banyak divisi marketing, tetapi saya menyukai dan mengambil pemahaman tentang marketing dari Kotler dan Keller. Dia mengatakan begini, marketing management adalah the art and science. Jadi bukan hanya pengetahuan, tetapi juga seni. Bagaimana seni apa? Sains dan seni memilih target market, membangun profitable relationship, hubungan dengan pelanggan yang sangat profitable, dengan cara apa? Meng-create, mendeliver, dan mengkomunikasikan superior customer value. Jadi unsur-unsurnya ada 4 ya. Marketing management adalah art and science. Dia harus ada seninya. Maka itu satu guru satu ilmu, pasti strateginya bisa berbeda, strategi marketingnya. Walaupun teman-teman belajar bersama di sini, tetapi nanti keluar strategi marketingnya berbeda, karena bergantung pada art and science. Kedua, marketing ini membutuhkan kreativitas, tapi juga membutuhkan analytical thinking, membutuhkan analisis yang disiplin. Gitu. Yang kedua adalah memilih target market. Bagaimana fokus melayani target market yang sudah kita pilih. Choosing, karena banyak, sumber daya kita terbatas. Kita tidak bisa memilih seluruh konsumen yang ada di pasar. Kita harus memilih siapa yang akan kita menjadi target pasar kita. Yang ketiga menurut saya adalah building relationship. Jadi marketing harus membangun hubungan kepada customer yang jangka panjang. Bukan hanya setelah dia beli, dia pakai produk kita, jasa kita, lalu kita tinggalkan. Tidak, bagaimana membangun hubungan. Yang terakhir, tadi terkait dengan value. Bagaimana menciptakan, mendeliver, dan mengkomunikasikan value. Itulah 3 essential roles dari operasi marketing. Creating value, delivering value, dan mengkomunikasikan value. Baik, gitu ya teman-teman semua. Nah, dalam mendeliver value, marketing akan melakukan 4 hal. 1,
melakukan analisa pasar. Analisa pasar itu berkaitan dengan bagaimana menganalisa lingkungan makro, bagaimana menganalisa industri, bagaimana menganalisa kompetitor, dan bagaimana menganalisa customer. Dari sana setelah dianalisis nanti kita belajar satu-satu nih, dianalisis, kemudian membentuk strategi marketing, yaitu STP formulation, STP, melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah mengumpulkan, membagi masyarakat, membagi konsumen kita menjadi kelompok-kelompok dengan kebutuhan yang sejenis. Setelah kita bagi, baru kita pilih tuh mana yang akan kita pilih menjadi target pasar kita. Lalu kemudian kita mempositioningkan diri kita di target market itu. Kita mau dilihat sebagai apa? Banyak sabun, banyak shampoo, tetapi masing-masing merek memiliki posisi yang berbeda di mata target konsumen. Setelah kita membangun itu, lalu kita membuat marketing mix. Bagaimana merancang produknya, merancang harga, tempat, promotion, physical evidence, membangun people, dan lain sebagainya. Lalu kita mengimplementasi apa yang sudah dirancang tersebut. Itulah marketing management. Deliver value, mendeliver value melalui berbagai macam rangkaian kegiatan ini. Karena itu penting memahami value, penting memahami tentang bagaimana marketing bekerja. Oke. Nah, lalu ada istilah diferensiasi atau membeda supaya berbeda dengan lainnya. Diferensiasi adalah sebuah kreasi yang diciptakan untuk memberikan perbedaan yang sangat bermakna di mata konsumen dalam kita menawarkan produk dan jasa kita. Jadi, itu diferensiasi. Apa yang membuat kalian berbeda? Kalian sama-sama kuliah di meja kuliah MNC, tetapi apa yang membedakan teman-teman dari yang lain? Karena pembeda itu nanti ketika di interview, di wawancara bekerja akan dilihat apa sih membedakan. Kenapa saya harus mempekerjakan si Anu? Kenapa saya harus mempekerjakan si Anu? Itu aja mulai harus dilakukan diferensiasi, apalagi produk. Gitu. Jadi diferensiasi itu adalah bentuk sebuah pembedaan yang mentransfer value menjadi dari yang generik menjadi sesuatu yang diinginkan. Ya. Nah, diferensiasi itu bisa 5 macam, bisa feature-nya, bisa pengalamannya, bisa makna brand-nya, bisa service layanannya, bisa juga purpose driven. Itu yang bisa membedakan. Nanti kita akan dalami satu persatu lagi. Lalu kemudian bagaimana diferensiasi bekerja? Diferensiasi bekerja pada tahap implementasi perancangan dan implementasi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Sehingga STP mendefinisikan siapa kita yang berbeda dengan lawan. Contoh, apa yang membedakan teh botol dengan teh kotak? Dia membuat pembedaan. Teh kotak tidak pernah ada di botol. Teh botol sebelumnya tidak pernah ada di kotak, sehingga sekarang masuk ke dalam kotak. Tapi sebelumnya dia berbeda. Gitu. Nah, lalu marketing mix design-nya membuat perbedaan bagaimana caranya berbeda. Ya, saya ulangin ya. Kalau STP berkaitan dengan diferensiasi adalah bagaimana membangun siapa kita supaya berbeda dengan lawan kita. Kalau marketing mix design nanti, bagaimana caranya kita berbeda. Kalau teh kotak menggunakan kotak, kalau teh botol menggunakan botol. Gitu. Nah, kalaupun nanti ada kotak, awal mulanya adalah botol. Dia membedakan. Gitu. Itu adalah diferensiasi. Lalu bagaimana terakhir kita berbicara bagaimana marketing itu bekerja? Bagaimana sih marketing itu bekerja? Dengan definisi marketing tadi, marketing bekerja dengan jalan pertama adalah perusahaan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen dan perilakunya kita identifikasi sebagai sebuah value opportunities. Bagaimana kita memenuhi kebutuhannya, bagaimana kita memenuhi keinginannya. Setelah kita paham, lalu kita desain bagaimana customer value-nya, mendesain bagaimana nilai customer yang mau kita bangun. Setelah kita desain, kita deliver value tersebut.
melalui berbagai macam cara, melalui jenis produknya, harga, distribusi, komunikasi, people, dan sebagainya. Lalu bagaimana membangun hubungan, building relationship-nya. Yang terakhir, bagaimana meng-capture value-nya. Meng-capture value adalah mendapatkan value buat kepentingan kita sekarang. Caranya bagaimana? Dengan membuat harga yang memberikan profit, membangun loyalty, membangun brand equity, sehingga kemudian berkembang lagi menjadi pendesayanan customer value. Inilah yang membuat marketing bekerja. Marketing function bekerja melalui siklus bagaimana memahami konsumen, mendesain customer value, mendeliver value, membuilding relationship, dan mengcapture value. Itulah bagaimana marketing bekerja pada dasarnya. Baik, rekan-rekan sekalian, begitulah marketing materi kita hari ini. Dan intisari dari pelajaran kita adalah 5 hal. 1. Situasi yang teman-teman hadapi adalah dalam kondisi fuka dan bani yang membuat sebuah bentuk baru dari kestabilan value, atau dengan adanya fuka dan bani maka membuat sebuah bentuk value yang baru. Situasinya harus dipelajari. Yang kedua, penciptaan nilai itu menghadirkan, menyasar bagaimana total customer cost yang dikeluarkan. Sehingga marketing harus pintar bagaimana mendesain value, gitu ya, mendesain, mendeliver, dan mengkomunikasikan dan membangun hubungan terhadap total biaya yang dikeluarkan customer. Lalu marketing adalah engine, mesin dari value creation. Yang keempat adalah keunggulan kompetitifnya berkelanjutan membutuhkan keselarasan dengan pembangunan value. Yang terakhir, marketing yang berkelanjutan yang bisa hidup di dalam fuka dan bani merupakan building block dari ketahanan organisasi. Sustainable marketing, marketing yang berkelanjutan merupakan membangun resilience organisasi, ketahanan organisasi di masa depan ketika berhadapan dengan lingkungan fuka dan bani. Begitu teman-teman semuanya, itulah intisari dari pelajaran ini, dari 2 pertemuan ini, sehingga rekan-rekan sekalian pelajari lagi, dalami lagi, dan siapkan pertanyaan untuk nanti ditanyakan kepada saya ketika kita bertemu. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian. Terima kasih dan tetap semangat.